sahabat hikmah di balik kisah, gelaran perdana Musabaqah Hifzil Quran yang dilangsungkan oleh Yayasan Syekh Ali Jaber rampung digelar. Kegiatan ini dianggap efektif untuk menjaga rasa cinta anak pada Al-Quran. Seperti inilah suasana pembagian hadiah yang menjadi rangkaian penutup dari gelaran Musabaqah Hifzil Quran Syekh Ali Jaber di Jakarta Timur pada Rabu siang. Setidaknya ada 10 pemenang hafalan juz 30 yang diundang untuk menerima hadiah dan piala. Kegiatan yang diikuti 500 anak secara virtual ini diadakan untuk merawat motivasi para bibit penghafal Quran. Kegiatan Hifzil Quran yang digelar secara perdana ini diharapkan menjadi salah satu gerbang yang bisa merawat dan menumbuhkan kecintaan anak pada Al-Quran. Nah, itu dia tuh. Selain kagum sama anak-anak kecil tadi nih Pak Ustadz ya, kagum dengan betapa luar biasanya mereka bisa menghafal Al-Quran, bisa melantunkannya dengan baik gitu. Tapi ada terbesit juga, aduh bisa nggak ya anak kita seperti itu gitu. Masalahnya nih kita susah banget karena punya lawan yang sangat-sangat kuat yaitu gadget. Nah, tapi mungkin pertama ini dulu kali Pak Ustadz, gimana caranya untuk menumbuhkan apa ya simpati anak terhadap Al-Quran supaya mereka tuh tertarik belajar. Baik, cara pendekatannya harus pertama dengan contoh pasti ya. Yang kedua memberikan pemahaman yang dari sangat ringan dulu. Karena gini, bergaul dengan Al-Quran supaya akrab ya. Kan ada tahu, kenal, akrab. Tahu belum tentu kenal, kenal belum tentu akrab. Tapi kalau sudah akrab pasti kenal, pasti tahu. Untuk akrab dengan Al-Quran kita harus mengenalkan. Ini pelajaran buat kita semua terutama saya. Bergaul dengan Al-Quran itu satu, memuliakan Al-Quran. Contoh ada Quran di atas lantai, kita taruh ke tempat yang lebih tinggi. Itu sudah dapat pahala, memuliakan Al-Quran. Ada Quran yang kotor, bagian covernya kita lap, itu dapat pahala memuliakan Al-Quran. Yang kedua, membaca Al-Quran. Ya. Yang ketiga, tahu artinya. Yang keempat, mengamalkan Al-Quran. Yang kelima, menghafal Al-Quran. Dan yang keenam, yang paling tinggi adalah bersedekah dengan Al-Quran. Ini cara-cara bergaul dengan Al-Quran. Jadi jangan langsung ke, kamu kalau nggak baca Quran neraka ya. Nah itu, jadi akhirnya anak lebih kepada takut, bukan lebih kepada ingin akrab. Tapi diajarkan dari bagaimana memuliakan dulu deh. Kayak kita kan lu tahun 90-an lah ya, lu nggak boleh taruh Al-Quran di bawah. Karena itu bagian dari memuliakan. Minimal itu dulu. Punya rasa tanggung jawab dengan Al-Quran. Jadi dia meletakkan Al-Quran di tempat yang semestinya. Yang kedua, baru kita ajarkan bagaimana membaca Al-Quran yang benar. Makharijul hurufnya, tajwidnya. Baru terus naik sampai kita kenalkan bagaimana harus bersedekah Al-Quran. Bersedekah Al-Quran itu gimana ya Pak Ustadz? Sedekah Al-Quran tuh gini, Mbak punya uang. Ustadz, saya titip beli Al-Quran 100.000. Nanti Al-Qurannya tolong dititipin di pesantren-pesantren. Nanti biar dibaca sama santri-santri. Ketika santri itu membaca, nah ini multi level marketingnya Allah berjalan nih. Bahkan sama Allah ketika Al-Quran yang kita sedekahkan dibaca sama santri, pahalanya bukan per Al-Quran, bukan per juz, bukan per surat, bukan per ayat, tapi per huruf. Si santri baca alif, lam, mim, 3 huruf. Pahala yang nyampe ke kita 30 huruf. Kita nggak baca loh. Nah, ini kan MLM paling dahsyat sedunia ini, nggak ada tandingannya. Jadi dikenalkan dengan itu aja dulu. Jangan sampai kita memaksa untuk bisa baca Al-Quran, tapi dia tidak terpanggil untuk mengamalkan Al-Quran. Tidak terpanggil untuk sedekah Al-Quran. Pak Ustadz gimana ya mengimbangi godaan gadget pada anak-anak? Kadang-kadang tuh kayak, aduh mau maksa kan nggak tega ya Pak Ustadz ya. Jalan tengahnya gimana kira-kira Pak Ustadz? Kalau saya satu memberikan contoh. Kalau di rumah ya insya Allah sesibuk-sibuknya masing-masing dengan handphone, kayaknya harus ada satu hari di mana kita tanpa handphone. Yang kedua, saya harus lebih cerdas dari anak-anak saya, jangan sampai gaptek. Nah, iya kan? Saya harus explore aplikasi apa aja yang bisa ngunci handphone anak-anak saya, apapun mereknya gitu. Jadi kan ada jadwalnya di situ. Ini kalau saya ya. Jadi kalau sudah jam 5 sampai jam 8 itu secara automatically kekunci. Nah, saya kasih syarat, bisa dibuka kalau kalian sudah hafal sekian ayat. Kalau sudah hafal bacaan sholat yang bagian ini, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dari kitanya harus memprotek, makanya jangan gaptek. Ya. Gitu kan? Kalau gaptek dikerjain sama anak kita. Wah,
menarik tuh. Bunda-bunda, ayah bunda ya, tips langsung dari Ustadz Zaki. Iya bener juga Pak Ustadz ya, kita batasi saja ya. Banyak kok aplikasinya, banyak. Oke, nah itu dia, luar biasa sekali loh. Kita banyak ilmu, kita juga banyak dapat hal-hal yang pastinya kalau kita amalkan bukan cuma baik untuk kita, tapi berkah juga buat kita ya. Insya Allah. Nah, insya Allah. Nah, baik, sahabat hikmah, kita pasti pernah merasakan membaca banyak peristiwa baik, banyak peristiwa buruk, tapi alangkah bijaknya kalau kita bisa mengambil pelajaran. Karena percayalah, akan ada selalu hikmah di balik kisah. Saya Rahma dan Ustadz Zaki undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.